Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur selalu di dalam Tuhan, karena kasih kemurahan-Nya sungguh berlimpah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru Tuhan beri kepada kami semuanya. Kami boleh sehat, kami boleh diberkati oleh-Mu, disertai Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, buat berkat-Mu sepanjang hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kami, Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami, yang memerintah atas kami semuanya. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau taat, kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Kami mau menyukakan dan menyenangkan hati-Mu setiap waktu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mataku tertuju padamu ya Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, kuserahkan kepadamu, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Bapa, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan Yesus. Layak menerima pujian, hormat syukur hanya bagi-Mu. Hanya Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Oh,
Kembali kita bertemu di Intimacy Worship. Ya, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ini adalah anugerah bagi kami kalau kami masih Engkau beri kesempatan untuk menikmati berkat-Mu, men-sharingkan bersama saudara-saudara seiman dimanapun mereka berada. Kami bersyukur bahwa kami boleh membagikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biar ini semua menjadi berkat, dan firman yang boleh kami sharingkan ini benar-benar menjadikan hidup kami bersama menjadi lebih beriman, menjadi lebih semakin ingat bahwa Engkau adalah Allah, sumber daripada segala sumber kehidupan. Kami bersyukur, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan tuntunan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini adalah benar-benar keluar dari urapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Kami ambil di Lukas pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, ya. Dia waktu itu Tuhan bercerita bahwa ada dua orang, ya. Dia pergi ke bait Allah, yang satu orang Farisi, yang satunya adalah pemungut cukai. Kita tahu Bapak Ibu, ya, cerita ini tentunya karena ini tidak asing bagi saudara semuanya, ya, cerita ini. Dan Yesus menegaskan bahwa sebenarnya di dalam cerita ini itu diantara satu orang Farisi dan satunya lagi adalah pemungut cukai, di mana kedua ini memang kegiatan sehari-hari atau profesinya ya seperti bumi dan langit, berbeda jauh sekali, ya Bapak Ibu, ya.
Cuman mungkin waktu itu ya di sana itu profesi pemungut cukai itu dianggap sebagai hal yang kurang bagus ya, hal-hal yang kurang baik, karena mungkin kalau sekarang ya apa ya, pemungut pajak tapi sepertinya dianggap kurang bagus lah begitu. Ya saya percaya mungkin sikap hatinya waktu itu, kenapa dia bisa datang ke bait Allah, dia memukul-mukul dirinya ya, itu mereka menganggap bahwa sebenarnya dia datang kepada Tuhan itu dia merasa nggak layak, dia merasa berdosa ya, apa yang dikerjakan itu tidak menjadi berkat, bahkan membuat resah ya. Nah mereka merasa berdosa ya. Mungkin waktu itu pemungut cukai adalah pekerjaan yang sebenarnya itu adalah sebuah tugas ya barangkali ya, bukan hasil pungutan itu untuk kantongnya sendiri, tetapi mungkin distorkan kepada pemerintah atau siapalah gitu. Nah intinya sebenarnya saya percaya bahwa kenapa dia datang ke bait Allah kok seperti merasa dia adalah orang berdosa. Ya tentunya mungkin dia itu kan mempunyai hati nurani ya. Hati nurani sebenarnya dia nggak mau kerjakan seperti itu, tapi karena itu sebuah tugas ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Makanya dia datang kepada Tuhan di bait Allah. Dia sikap hatinya ya seperti itu tadi, dia merasa berdosa Tuhan. Dia cuma minta satu, ya Tuhan kasihanilah kami. Nah seperti itu. Tapi sebaliknya saudara, orang Farisi ya, orang Farisi itu dengan PD-nya, dengan percaya dirinya bahwa dia berdoa ya. Ya mungkin kalau tadi pemungut cukai tidak berani menengadahkan tangan, tetapi orang Farisi ini pasti menengadahkan tangan ya. Dengan PD-nya dia berdoa dalam hatinya ya. Ya kenapa kok dia diucapkan tidak di dalam mulut ya, karena Tuhan dia tahu kan, dia ngomong di dalam hatinya, makanya ditulis di Lukas ini gitu. Ya dia berdoa di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ya dia bagus sih, dia mengucap syukur. Kan luar biasa seperti sekarang hamba-hamba Tuhan ya. Ya mungkin termasuk saya ya, para pendeta, para kekasih Tuhan, ya dia berdoa ya Pak. Ya wajarlah dia mengucap syukur ya kan. Ya Allah mungkin gitu, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Jadi orang Farisi ini menganggap dirinya memang berbeda dengan orang-orang lain ya. Mungkin orang-orang lain ya melakukan kegiatan sehari-hari sepertinya tidak ingat Tuhan, pokoknya ya udah pagi mandi berangkat kerja ya, pulang ya seperti gitu-gitu aja gitu. Jadi berbeda dengan orang Farisi ini. Jadi orang Farisi ini mungkin dia setiap saat, setiap waktu Tuhan aja ya, sebentar-sebentar urusannya dengan Tuhan. Artinya perkara Tuhan ini terus saja ada di dalam setiap saat di dalam kehidupan orang Farisi ini. Dia menjelaskan bahwa karena tidak sama, dia bilang aku bukan perampok istilahnya. Karena berbeda ya, tidak sama dengan orang lain, dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah. Kan luar biasa ya orang seperti itu gitu loh. Orang lalim lah, orang lalim itu seperti apa ya? Orang lalim itu mungkin orang yang tidak kejam ya, jadi lemah lembut. Lalim bisa dikatakan durjana, bengis ya. Jadi tidak seperti itu gitu. Jadi bisa diterjemahkan orang lalim itu banyak sekali ya, kejam, durjana, bengis, biadab, brutal, ganas, jahat, kurang ajar, ya bisa rakus, bisa serakah, bisa tamak. Kan hal-hal yang jahat saudara. Dia tidak melakukan seperti, dia bukan seperti orang itu, berarti dia kan orang saleh ya kan, secara lahiriah kan luar biasa gitu. Mungkin untuk zaman sekarang jarang ditemui seperti itu gitu. Terus bukan pezinah ya, bahkan yang paling terakhir katakan
tidak seperti pemungut cukai ini. Mungkin ya sambil nunjuk ya, tidak seperti pemungut cukai ini gitu. Nah, ternyata ya perkataan itu semua nantinya itu Tuhan itu kok tidak berkenan gitu. Nanti kelihatan deh. Bahkan dia menambahkan begini, saudara. Aku berpuasa 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya untuk sekarang ya bisa diambil hari Senin, Kamis dia puasa. Dan sepertinya ketuhan-tuhan aja gitu. Ya kan? Sudah orangnya tidak lalim, tidak bezinah ya. Tidak perampok. Artinya orang Farisi itu memang secara lahiriah baik sekali, saudara ya. Benar-benar baik secara lahiriahnya. Tetapi anehnya ya, di ayat ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan kepada Allah itu justru ditujukan kepada orang yang tadi itu, yang dia cuma minta, ya Allah kasihanilah aku ini. Kan luar biasa, saudara ya. Cuman datang ke bait Allah, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit ya, ke sini mungkin. Dan ia memukul diri, ada seperti kayak penyesalan. Dia dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi ternyata kalau saya ambil kesimpulannya, bahwa datang kepada Tuhan itu benar-benar menceritakan isi hati yang apa adanya ya, menceritakan isi apa adanya. Nah, kalau orang Farisi ini kan sepertinya kayak sebuah laporan gitu loh. Tuhan, aku sudah begini loh, sudah begini, saya ini orang sudah taat. Mungkin dia kan karena tiap hari-harinya baca kitab suci, itu yang dilakukan. Kan secara lahiriah sebenarnya baik. Ternyata motornya yang berbeda, saudara. Jadi motor itu penting gitu. Nah, kalau motor itu dari hati nurani yang murni ya, jadi tidak ada tendensi apapun juga ya, pasrah, ikhlas ya, ya akhirnya Tuhan justru berkenan kepada orang-orang itu. Itu dianggap sebagai orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbeda seolah-olah kalau saya sudah melakukan apa yang tertulis kan, mungkin di kitab suci ya, dia lakukan semua. Ini yang dilaporkan kepada Tuhan, sepertinya kan seperti itu kan. Kan ayat ke-11 kan jelas sekali, meskipun awalnya mau diawali dengan mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. Sepertinya ini kayaknya sebuah laporan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku ini bukan orang jahat, kasarnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, yang menilai segala sesuatu itu kan Tuhan. Ya kan? Akhirnya Tuhan juga pada ayat yang ke-11 dikatakan, barang siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi betapa pentingnya sebuah kerendahan hati ya, dimana kerendahan hati ini yang menilai adalah juga Tuhan ya. Kita nggak bisa dong bilang sama orang, aku sudah rendah hati loh, nggak bisa juga. Sebab motor itu ada di dalam hati nurani kita. Siapa yang menjadi motor penggerak kita? Tuhankah atau diri kita kah? Ya kalau Tuhan yang menggerakkan, saya percaya ketika kita berdoa, kita melakukan segala aktivitas, memang semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan yang lain, bukan untuk dirinya sendiri juga, tetapi betul-betul pure untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nggak perlu ditinggikan, keberadaan kita kan sesungguhnya kan nggak ada. Keberadaan kita ini sebenarnya sudah mati. Yang ada sebenarnya Kristus aja gitu. Jadi apa yang kita kerjakan, kita lakukan, itu sebenarnya manifestasi Yesus yang ada di dalam hati kita. Demikian Bapak Ibu ya, sharing saya pada hari ini. Kami percaya Tuhan mengingatkan bahwa betapa pentingnya ya mempunyai sikap hati ya seperti Kristus ya, sikap hati yang mempunyai kerendahan hati yang benar-benar itu terlahir dari hati nurani kita. Baik, mari Bapak Ibu kita akhiri sharing hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau terus mengajar kami betapa pentingnya untuk mempunyai sikap rendah hati kepada siapapun, apalagi kepadamu ya Tuhan. Biarlah ini semua terlahir dari hati nurani kami yang sudah Engkau tuntun melalui Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada bagian lagi di dalam hidup kami, tetapi hanya Engkau saja yang bermanifestasi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati, yang kami percaya bahwa melalui kerendahan hati ini akan menjadi berkat bagi siapapun yang berinteraksi dengan kami. Dan kami percaya bahwa hati kami benar-benar memanifestasikan kehidupan Yesus di dalam hati ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami mau berdoa buat bangsa dan negara yang saat ini dipimpin oleh Presiden kami, yaitu Pak Jokowi, dan Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf Amin. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang sudah memilih pemimpin ini, dan kami percaya ini adalah wakil Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat Tuhan yang Kau berikan kepada para pemimpin ini, dan urapan-Mu kami percaya terjadi juga di dalam setiap para pemimpin di negeri ini. Tuhan, kami berdoa khususnya buat Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Amin Ma'ruf, dan seluruh menteri-menteri beserta stafnya. Tuhan, kiranya di dalam membuat sebuah keputusan, kebijakan, biarlah para pemimpin negeri ini Engkau beri roh keadilan, Engkau memberi roh hikmat, roh wahyu, sehingga apa yang disampaikan ini benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat, oleh bangsa ini Tuhan. Dan keadilan itu akan menjadi nyata di dalam negeri ini, sehingga masyarakat yang merasakan itu mendapatkan kelegaan hati yang damai, sejahtera, sukacita yang datang dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat para medis yang saat ini sedang berjuang untuk menyembuhkan, berjuang untuk melayani para pasien dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau memberikan ketenangan hati kepada para medis ini, khususnya dokter, perawat, dan siapapun juga. Tuhan, kiranya Engkau beri roh kesabaran di dalam menangani para pasien-pasien ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat siapapun yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberikan ketenangan kepada mereka, sehingga melalui ketenangan ini para pasien ataupun orang-orang yang saat ini sedang sakit, Engkau beri kekuatan sehingga imun tubuh mereka akan terbangun, sehingga proses kesembuhan itu akan segera terjadi. Kami percaya ini adalah karena kasih-Mu kepada umat manusia di muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa buat para penegak hukum, TNI, Polri. Tuhan, kiranya mereka-mereka inilah yang menjaga kesatuan dan persatuan di negara kami ini Tuhan. Tuhan, berilah ketegasan kepada mereka untuk di dalam menegakkan hukum ini Tuhan, sehingga kami sebagai masyarakat bisa melihat melalui para penegak hukum ini, hukum di negeri kami itu benar-benar hukum yang membawa keadilan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para kepala daerah yang saat ini sedang bertugas, khususnya untuk di
Bali di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan, kami berdoa mulai dari gubernur, wali kota, bupati, dan juga camat, lurah, dan perangkat desa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesabaran kepada mereka, Engkau berikan hikmat kepada mereka, sehingga apapun yang menjadi kebijakan mereka, ini akan membuat kami sebagai masyarakat yang tinggal di daerah ini bisa merasakan apa yang mereka kerjakan, kebijakan tersebut, sehingga kami boleh ada di tempat ini tidak kurang satu apapun di dalam masalah keadilan, khususnya kesejahteraan juga Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para kepala daerah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat, khususnya di gereja-gereja dimanapun mereka berada, bahkan gereja, para pemimpin gereja dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat pada para pemimpin gereja. Di saat pandemi ini mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja ini. Gereja dimanapun berada Tuhan, biarlah gereja-gereja itu memang menjadi berkat bagi di sekelilingnya di mana mereka berdiri, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di mana gereja itu berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.